Halo, perkenalkan nama saya Emerensiana Nais, NRP 604251002. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Kimia Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tinjauan saya yang berjudul Analisis Komparatif Penggunaan Instrumen HPLC dan GCMS dalam Penelitian Medis. Presentasi ini saya susun berdasarkan 2 jurnal ilmiah yang berfokus pada penggunaan instrumen analitik dalam bidang medis, khususnya terkait penelitian kanker kolorektal dan kanker paru. Presentasi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah separasi dan spesiasi yang diampu oleh Prof. Suprapto MSI PhD. Oke, sekarang kita masuk ke slide yang kedua, yaitu studi kasus. Nah, studi kasus yang saya gunakan ini dari 2 jurnal. Yang pertama adalah peran ekstrak Euphorbia pekinensis dalam meningkatkan efektivitas terapi PD1 pada kanker kolorektal melalui regulasi mikrolingkungan tumor dan kekebalan perifer. Yang kedua, pembentukan kompleks logam mikroplastik pada adenokarsinoma paru berhubungan dengan peningkatan risiko perkembangan kanker. Nah, ini merupakan model jurnal yang saya gunakan, yaitu jurnalnya saya ambil dari Phytomedicine. Jurnalnya termasuk dalam Q1 untuk beberapa kategori seperti Plant Science, Integrative dan Complementary Medicine, Farmakologi, dan Farmasi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian latar belakang. Kanker kolorektal merupakan salah satu jenis penyebab kematian ketiga tertinggi di dunia. Kanker kolorektal ini menyebabkan mutasi genetik pada sel usus besar yang menyebabkan pertumbuhan sel itu tidak terkendali. Kanker kolorektal ini juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pola makan, kurang aktivitas fisik, obesitas, merokok, dan alkohol. Dalam mengatasi masalah kanker kolorektal ini, menggunakan terapi konvensional, antara lain kemoterapi, radioterapi, tetapi dari beberapa terapi konvensional ini tingkat kekambuhannya itu tidak stabil. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan terapi baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan menurunkan efek samping. Salah satu pendekatan yang digunakan saat ini yaitu terapi imun dengan antibodi penghambat PD1. Namun, dalam terapi ini, pasien dari kanker kolorektal ini tidak menunjukkan respon positif, kemudian kurangnya infiltrasi sel T dalam TME, dan lemahnya imunitas sistemik menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, penyakit ini semakin berkembang secara bertahap, yang kemudian dapat menjadi salah satu tumor yang ganas. Dalam konteks penelitian medis, identifikasi senyawa bioaktif serta deteksi bahan toksik menjadi aspek penting untuk memahami mekanisme perkembangan kanker ini. Jadi dalam penelitian ini, mencoba memadukan kekuatan bahan alam yaitu menggunakan Euphorbia pekinensis, di mana Euphorbia pekinensis ini memiliki aktivitas antitumor dan juga imunomodulator, tetapi mekanisme sinerginya imunoterapi itu belum dipelajari secara signifikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan Euphorbia pekinensis ini dalam menginduksi ICD, memperbaiki TME, dan memperkuat imunitas perifer sehingga meningkatkan efektivitas PD1 blokade. Ini adalah tujuan penelitian dari jurnal 1. Tujuan penelitiannya yang pertama adalah mengidentifikasi komponen aktif ekstrak Euphorbia pekinensis menggunakan HPLC. Yang kedua, menilai efek sitotoksik dan apoptosis imunogenik pada sel kanker kolorektal. Yang ketiga, mengevaluasi efek kombinasi Euphorbia tambah PD1 blokade pada model tikus kolorektal. Kemudian yang keempat, menjelaskan mekanisme molekuler melalui jalur ISX dan POX2B. Oke, yang berikut adalah metode penelitian dalam jurnal 1. Yang pertama adalah persiapan ekstrak Euphorbia
persiapan ekstrak Euphorbia pekinensis. Nah, akar kering Euphorbia pekinensis ini diekstraksi menggunakan pelarut metanol pada suhu kamar. Hasil ekstraksi dipekatkan dengan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental, kemudian dilarutkan kembali dalam pelarut untuk analisis HPLC. Yang kedua, analisis HPLC. Nah, analisis itu dilakukan dengan menggunakan sistem HPLC dengan kolom C18 dan fase gerak itu berupa campuran asetonitril dan air dengan gradien tertentu. Deteksi dilakukan pada panjang gelombang 254 nanometer. Hasil kromatogram itu menunjukkan bahwa terdapat beberapa puncak utama yang diidentifikasi sebagai helioscopinolid E, eupodan A, dan quercetin. Setelah dilakukan analisis HPLC, maka dilakukan pengujian in vitro. Nah, pada uji in vitro ini sel kanker kolorektal yaitu HCT8, HCT116, dan CTD26 itu dikultur dalam medium standar dan diberi perlakuan dengan berbagai konsentrasi ekstrak Euphorbia pekinensis. Uji viabilitas sel dilakukan menggunakan metode CCK8, sementara analisis ekspresi protein apophtosis yaitu menggunakan HMJ B1 Caspase 3 dilakukan dengan Western blot. Nah, setelah uji in vitro dilakukan uji in vivo. Model hewan tikus BALB itu diinokulasi dengan sel CT26 untuk membentuk tumor. Tikus ini kemudian dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan yaitu kontrol, kemudian EP atau tanaman Euphorbia pekinensis itu, lalu PD1 blokade dan kombinasi antara tanaman EP tambah PD1. Pengukuran volume tumor, berat organ, serta infiltrasi sel imun dilakukan setelah periode perlakuan tertentu. Setelah hasil pengujian in vivo, maka dilakukan analisis data. Nah, data tersebut itu diuji menggunakan ANOVA dengan uji T berpasangan untuk menentukan signifikansi statistik. Jadi sekarang kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan dari jurnal pertama. Nah, gambar ini merupakan hasil analisis kromatogram HPLC dari ekstrak Euphorbia pekinensis atau EP yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif penyusun utama pada sampel. Jadi pada sumbu X ini ditunjukkan waktu retensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing senyawa untuk keluar dari kolom HPLC. Sedangkan sumbu Y itu menunjukkan intensitas atau respon detektor yang menggambarkan jumlah relatif dari senyawa yang terdeteksi. Artinya, semakin tinggi puncak, maka semakin banyak senyawa yang terdeteksi pada waktu tersebut. Jadi dalam setiap puncak C1 sampai dengan C11, ini C1 sampai dengan C11, C1 sampai dengan C11, itu merepresentasikan senyawa yang berbeda yang berhasil dipisahkan. Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan 11 komponen utama, yaitu C1 sampai dengan C11 dari ekstrak Euphorbia pekinensis. Puncak dengan intensitas tertinggi misalnya C1, dan C3. Menandakan senyawa dominan dalam ekstrak yang kemudian diidentifikasi sebagai senyawa diterpenoid atau tipe helioscopinolid, salah satu komponen aktif utama. Hasil kromatogram ini menunjukkan bahwa metode HPLC ini menunjukkan sangat efektif dalam memisahkan komponen kimia kompleks dari ekstrak tanaman. Identifikasi senyawa aktif utama seperti helioscopinolid E menjadi dasar untuk mengevaluasi potensi anti kanker dari ekstrak Euphorbia pekinensis. Jadi, Euphorbia pekinensis ini dapat menurunkan viabilitas sel dari kanker CRC dan menginduksi apoptosis imunogenik.
Dan juga adanya pelepasan HMGB1 dan ATP meningkat setelah perlakuan dengan Euphorbia pekinensis. Jadi kombinasi Euphorbia tambah dengan PD1 menekan pertumbuhan tumor lebih kuat dibandingkan dengan monoterapi. Dan juga dapat meningkatkan infiltrasi dan makrofag. Jadi, berdasarkan hasil ujinya ini, helioscopinyl E ini menghambat translokasi ISX dan meningkatkan ekspresi POX2B. Jadi kesimpulan untuk jurnal pertama bahwa Euphorbia pekinensis ini mengandung flavonoid dan diterpenoid aktif dan juga menimbulkan apoptosis imunogenik dan memperkuat imunitas antitumor. Yang ketiga, kombinasi dari tanaman Euphorbia pekinensis tambah dengan PD1 blokade itu secara efektif menekan pertumbuhan tumor. Yang berikut adalah mekanisme utamanya itu adalah inhibisi ISX dan peningkatan POX2B. Dan yang terakhir, Euphorbia pekinensis ini berpotensi sebagai agen adjuvan dalam imunoterapi kanker. Jadi selanjutnya ini penelitian kedua membahas aspek toksilogi medis dengan menggunakan GC-MS. Nah, jadi ini adalah jurnal yang saya gunakan untuk studi kasus yang kedua dengan judul Pembentukan Kompleks Logam Mikroplastik pada Adenokarsinoma Paru berhubungan dengan peningkatan resiko perkembangan kanker. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi mikroplastik dalam jaringan kanker paru dan hubungan dengan logam berat. Jadi metode yang digunakan yaitu PGCMS, SCP-MS, SAM-EDS, dan RNA. Kemudian prosedur utamanya itu adalah pirolisis, pemisahan senyawa, dan identifikasi fragmen. Nah, jurnal ini termasuk dalam Q1 dalam kategori Environmental Science, Environmental Engineering, dan juga Toksologi dan Mutagenik. Oke, jadi sekarang kita masuk ke latar belakang dari jurnal kedua. Kanker paru merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi akibat kanker di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti mulai menemukan adanya mikroplastik dalam berbagai jaringan tubuh manusia, termasuk jaringan tubuh yaitu di dalam paru-paru. Nah, mikroplastik ini tidak hanya menjadi polutan pasif, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi ion logam berat seperti Al3+ dan Ca2+. Jadi ketika logam-logam ini menempel pada permukaan mikroplastik, akan terbentuklah kompleks mikroplastik logam. Mikroplastik logam yang dapat bersifat toksik. Jadi kompleks ini nanti mampu memicu stres oksidatif, peradangan kronis, dan perubahan ekspresi gen yang berpotensi mempercepat pertumbuhan tumor. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis GC-MS untuk mengidentifikasi komponen dan interaksi kimia yang terjadi antara mikroplastik dan logam berat agar kita dapat memahami mekanisme toksisitas secara molekuler. Yang berikut adalah metode penelitian. Yang pertama, tahapan persiapan sampel mikroplastik dari jaringan paru. Dalam penelitian ini dimulai dengan pengambilan jaringan paru pasien kanker adenokarsinoma, kemudian dilakukan pembersihan dan pelarutan jaringan menggunakan larutan HNF3. Jadi residu yang tersisa difiltrasi menggunakan membran PTFE berpori 0,45 mikrometer. Setelah proses pengeringan, partikel mikroplastik ini dikumpulkan untuk dianalisis. Jadi tahapan pertama adalah pengambilan sampel jaringan paru, di mana potongan jaringan paru diambil dari pasien kanker adenokarsinoma secara steril untuk mencegah kontaminasi. Yang kedua dilakukan pencucian dan pembersihan.
Kenapa harus dilakukan pencucian pembersihan? Agar sampelnya ini untuk menghilangkan debu atau partikel dari luar. Yang ketiga adalah pelarutan jaringan menggunakan HNO3. Jaringan dilarutkan dengan larutan asam nitrat untuk menghancurkan komponen organik sehingga tersisa partikel anorganik seperti mikroplastik dan logam. Tahapan yang keempat adalah filtrasi dengan membran PTFE 0,45 mikrometer, di mana larutan hasil pelarutan disaring agar partikel mikroplastik tidak tertahan di permukaan membran. Yang kelima adalah pengeringan residu. Filter ini dikeringkan untuk memudahkan pengumpulan partikel yang menempel. Lalu yang terakhir adalah pengumpulan partikel mikroplastik. Jadi nanti mikroplastik yang tertinggal dikumpulkan dan disiapkan untuk dilakukan analisis menggunakan GCMS. Yang berikut adalah tahapan analisis GCMS dan karakterisasi kompleks mikroplastik dengan logam. Jadi yang tahap pertama adalah pirolisis, yang kedua adalah pemisihan GC, yang ketiga adalah deteksi logam, yang keempat adalah morfologi, kemudian dilakukan analisis arsamnya, kemudian integrasi, imagrat, dan pengumpulan mikroplastik. Jadi penelitian dilakukan menggunakan sampel jaringan paru adenokarsinoma dari 15 pasien. Nah, sampel ini diolah dengan pelarutan asam, kemudian difiltrasi dengan pengeringan. Jadi PGCMS ini digunakan untuk mendeteksi polimer seperti PVC, PE, dan PET. SCPMS menganalisis kandungan logam seperti aluminium, kalsium, dan juga besi. Sementara SEM-EDS itu mengamati permukaan partikel. Dari analisis RNA-nya itu digunakan untuk memantau perubahan genetik seperti aktivasi gen CNE1 dan RORA. Analisis statistik dilakukan dengan uji korelasi Pearson. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan dari jurnal kedua. Hasil analisis pirolisis menggunakan GCMS dan korelasi mikroplastik dengan kandungan logam. Jadi berdasarkan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ditemukan 34 jenis mikroplastik pada jaringan tumor paru dengan dominasi polimer korelasi positif ditemukan antara kandungan logam Al3+ dan Ca2+ dengan jumlah mikroplastik. Jadi hasil SEM juga itu memperlihatkan penempatan logam di permukaan mikroplastik membentuk kompleks mikroplastik logam yang stabil. Analisis ekspresi gen menunjukkan peningkatan aktivitas gen SINE1 dengan RORA yang berkaitan dengan proliferasi sel kanker dan stres oksidatif. Nah, analisis lanjutan dengan menggunakan SCPMS itu mengungkap adanya korelasi kuat antara kandungan mikroplastik dengan logam berat tertentu. Nah, logam-logam yang lebih dominan yang terdeteksi adalah aluminium, kalsium, besi, dan tembaga. Nah, ini adalah tabel dari data hasil analisis di mana ada beberapa jenis polimer. Nah, yang kita lihat ada PVC, PE, PP, PET, PS. Kemudian, puncak utama itu kalau PVC-nya itu pada 49, kemudian ada 62 dan 76 yang menunjukkan ada fragmen klorida. Nah, itu menunjukkan struktur vinil klorida, sedangkan untuk PE-nya itu ada di 57, 71, 85 itu adanya rangkaian hidrokarbon. Itu berdasarkan hasil pirolisis lantai alifatik. Kemudian di PP-nya itu terdapat pada puncak 43, 55, 69 itu adanya fragmen isopropil. Nah, keterangannya itu menunjukkan adanya rantai bercabang khas PP. Yang berikut adalah PET, itu pada puncak 149 dan 163 itu adanya fragmen benzoat yang mengindikasikan adanya cincin aromatik. Sedangkan untuk PS-nya itu pada puncak 104 dan 118 yaitu adanya
fragmen stirena mengindikasikan struktur vinil. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini bahwa penelitian ini menunjukkan adanya kompleks mikroplastik logam terdapat dalam jaringan kanker paru dan berhubungan dengan peningkatan risiko progresivitas kanker. Jadi teknik GCMS ini berhasil mengidentifikasi jenis mikroplastik secara akurat, sedangkan ICP-MS-nya dengan SEM-EDS itu mendukung analisis logam berat dan morfologi partikel. Paparan jangka panjang terhadap mikroplastik dan logam berat itu berpotensi mempercepat karsinogenis paru, sehingga diperlukan langkah pencegahan dan pengawasan lingkungan yang lebih ketat. Jadi ini merupakan perbandingan metode HPLC dan GCMS dalam penelitian medis. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian perbandingan metode HPLC dan GCMS dalam penelitian medis. Pada slide ini, kita dapat melihat dua metode utama yang digunakan dalam penelitian medis, yaitu HPLC dan GCMS, beserta prinsip kerja dan perbandingannya berdasarkan dua jurnal yang telah dianalisis. Nah, di sebelah kiri terlihat skema prinsip kerja dari masing-masing instrumen. Jadi, untuk HPLC, prosesnya itu dimulai dari reservoir pelarut, di mana fase cair dipompa dengan tekanan tinggi menuju injektor, sampel kemudian dimasukkan ke dalam sistem dan melewati kolom kromatografi yang berisi fase diam. Di sini, senyawa akan dipisahkan berdasarkan kepolarannya. Selanjutnya, hasil pemisahan ini dideteksi oleh detektor. Kemudian, lalu data itu akan diproses oleh komputer menjadi kromatogram. Sedangkan untuk GCMS-nya itu, fase geraknya itu berupa gas pembawa. Nah, sampel ini akan diuapkan lalu mengalami ionisasi sehingga dapat dianalisis pada tahap analisis massa. Untuk mengetahui massa molekul dan struktur senyawanya, sinyal dari detektor kemudian dikirim ke komputer untuk menghasilkan spektrum massa. Selanjutnya, bagian kanan tabel ini memperlihatkan perbandingan kedua metode berdasarkan dua jurnal. Pada jurnal HPLC, analisis difokuskan pada identifikasi senyawa bioaktif dari ekstrak tanaman Euphorbia peckinensis yang berpotensi sebagai terapi kanker. Sampel yang digunakan berupa ekstrak pelarut metanol dengan senyawa polar dan non-volatil seperti flavonoid dan diterpenoid. Sedangkan pada GCMS, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi mikroplastik dan kompleks logam yang ditemukan pada jaringan paru-paru pasien kanker. Senyawa yang dianalisis bersifat volatil itu merupakan hasil pirolisis mikroplastik. Hasil utama dari HPLC menunjukkan terdapat 11 senyawa aktif, sedangkan di GCMS mendeteksi 34 jenis mikroplastik dengan komponen dominan itu yaitu polivinil klorida, polietilen, dan juga polietilen teraptelate. Nah, kelebihan HPLC ini terletak pada kemampuan analisis senyawa polar yang stabil pada suhu ruang, sedangkan pada GCMS unggul untuk identifikasi senyawa volatil dan mendeteksi interaksi kompleks kimia yang lebih mendalam. Namun, HPLC kurang efektif untuk senyawa yang mudah menguap, sementara di GCMS memerlukan proses destruksi sampel seperti pirolisis. Dari sisi aplikasi medis, HPLC ini berperan dalam pengembangan terapi berbasis senyawa alami, sedangkan di GCMS membantu menjelaskan toksikologi dan mekanisme kanker akibat mikroplastik logam. Dengan demikian, kedua metode ini saling melengkapi. HPLC itu lebih ke arah penemuan senyawa terapi, sementara di GCMS itu lebih pada analisis toksikologi dan lingkungan yang mempengaruhi penyakit kanker.
Yang berikut adalah kesimpulan umum dari hasil analisis Kedo Jurnal. Perbandingan dua penelitian ini menunjukkan bahwa HPLC dan GCMS memiliki peran analitik yang saling melengkapi dalam penelitian medis. HPLC berperan dalam karakterisasi senyawa bioaktif untuk pengembangan terapi, sedangkan GCMS berperan dalam mengungkap mekanisme toksikologi dan interaksi kimiawi yang memicu penyakit. Dengan demikian, keduanya menjadi instrumen penting dalam memperluas pemahaman molekuler terhadap kesehatan manusia. Kedua teknik kromatografi ini tidak bersaing tetapi saling melengkapi dalam analisis biomedis. Sekian dan terima kasih.